para pendengar sekalian, hari ini kita akan membahas materi yang agak aneh, yaitu mata kuning. Nah, pertama mata kuning seperti apa sih? Nah, mata kuning itu seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di slide ini di gambar. Nah, mata kuning yang seperti ini. Jadi sebenarnya yang kekuningan itu di area putih mata. Di area putih mata ini, nah, kita akan melihat loh matanya kok jadi menguning. Nah, tapi panjenengan bisa lihat juga Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata di area wajah itu hampir juga mengalami kekuningan. Memang akan sulit untuk dilihat karena sebagian besar muka waktu dan wajah dari orang Indonesia itu kan sawo matang. Jadi biasanya agak kurang terlihat, tapi biasanya bisa terlihat sekali saat di bagian putih sklera mata. Nah, baik. Kalau gitu kita mulai penjelasannya tentang apa sih mata kuning gara-gara hepatitis. Nah, slide. Nah, kalau kita di dunia kedokteran, biasanya nanti Bapak Ibu ke dokter itu nanti dibilang, wah, Ibu ini namanya jaundice. Wah, apa itu dok? Jaundice itu dari bahasa Prancis ya. Jaune artinya kuning. Nah, atau juga kondisinya bisa disebut, oh, kalau dokter anak suka bilang, oh ini ikterus matanya. Ikterus itu dari bahasa Yunani ikteros, berwarna kuning. Jadi sih ujung-ujungnya ini sebenarnya namanya penyakit kuning juga, cuman bahasa Inggris, Prancis, sama Yunani. Intinya sih, sebenarnya ini penyakit kekuningan saja. Nah, apa sih ini? Sebenarnya ini penyakit gara-gara penyakit hati. Oh, bukan sakit hati gara-gara omongan tetangga ya, tapi sakit hati gara-gara liver kita. Nah, liver kita itu nggak bisa mengeluarkan bilirubin, sehingga terjadi tumpukan bilirubin, material berwarna kekuningan di jaringan tubuh kita. Nah, terutama munculnya di area yang berwarna putih, yaitu di konjungtiva sklera kita. Slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya ini kita bisa lihat bahwa yang paling muncul itu justru di sklera. Seperti kita tadi sudah bahas bahwa sklera itu kan dasarnya warna putih. Nah, warna putih itu kalau dikasih warna apa paling kelihatan. Nah, biasanya kalau secara laboratorium, wah biasanya dengan ke dokter dicek lab dulu ya. Biasanya yang kita lihat ini kadar bilirubin. Kalau panjenengan Bapak Ibu sekalian sakit demam berdarah yang dilihat trombosit, nah kalau yang di sini kita lihat kadar bilirubin. Ternyata kadar bilirubinnya sudah di atas normal, biasanya 2 sampai 2,5 ml. Nah, biasanya 2 kali dalam batas normal ini mata sudah kelihatan kuning. Nah, oke, slide selanjutnya. Nah, apa sih yang terjadi pada bilirubin ini? Nah, gambar anatominya sih seperti ini. Yang di tengah itu gambar lever, hati. Kalau orang Jawa Timur bilang hati ya. Nah, ayam juga punya hati dan amplop, tapi itu dua hal yang berbeda ya. Nah, di levernya ini kan itu dari bagian atas. Sel darah merah kita itu kan selalu diperbarui setiap 3 bulan sekali. Dihancurkan, kemudian dibangun lagi. Kayak renovasi rumah gitu ya. Nah, saat darah merah itu dihancurkan dan dibentuk lagi, keluarlah material sampingan, namanya bilirubin dan biliverdin. Nah, biasanya bilirubin dan biliverdin ini normalnya dikeluarkan melalui nuwun sewu, tinja, feses kita. Feses itu apa? Kotoran. Nah, makanya kalau Bapak Ibu kita semua buang air besar yang normal itu warnanya kekuningan. Nah, kuningnya itu dari bilirubin dan biliverdinnya. Nah, apabila terdapat penumpukan material kekuningan ini nggak bisa dikeluarkan lewat tinja saja, nah akhirnya keluarnya lewat mata, menumpuk materialnya yang mata putih itu jadi mata kekuningan. Nah, sedangkan mungkin tinja kita bisa berwarna semakin kuning gelap atau malah pucat sekali. Nah, tergantung penyakitnya. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, apa sih gejala dan tandanya? Biasanya tandanya yaitu sklera ikterus. Seperti tadi ya, mata yang dari putih menjadi kekuningan.
Nah, biasanya hal ini kan disebabkan tadi sel darah merah ya. Sel darah merahnya hancur. Nah, biasanya ada tanda-tanda kurang darah, anemia. Oh, jadi males kemana-mana, badan terasa lungkrah, lelah. Nah, kemudian nih, area mulut. Nah, area mulut kan merah merona ya kalau wanita. Nah, cuman karena ketumpukan bilirubin dan biliverdin tadi yang membuat kuning, merah tadi kecampuran kuning, jadi warnanya sianosis. Sianosis itu kan warna ungu. Nah, area mulut itu jadi ungu, bukan ungu gara-gara kebanyakan ngerokok, bukan ya, beda. Nah, terus kemudian yang keempat, vetor hepatikum. Nah, vetor hepatikum ini bau mulut. Nah, tapi bau mulutnya khas, kayak bau pupuk. Bapak Ibu sekalian yang dari area dekat perkebunan suka pakai amonia ya, pupuk urea. Nah, kok baunya kayak urea. Nah, kayak pipis ya nuwun sewu ya. Slide selanjutnya. Nah, terus wah, mata saya kok kuning ya dok ya. Saya takut apa yang bisa terjadi pada mata saya. Nah, tapi Bapak Ibu tenang saja. Biasanya kalau panjenengan datang ke dokter mata, ya itu juga benar. Nah, di mata ini nanti yang biasa kita lakukan adalah pemeriksaan. Pertama, tajam penglihatan mata. Apakah Bapak Ibu pandangan matanya masih seindah yang dulu? Kemudian yang kedua dicek tekanan tonometri, tekanan bola mata. Seperti halnya ban motor, motor Supra tanpa ESAF ya. Nah, apakah tekanannya baik atau terlalu tinggi atau malah gembes? Nah, kemudian yang ketiga dilakukan pemeriksaan lapang pandang. Apakah lapang pandang jenengan masih bagus? Jangan-jangan jenengan lagi menyetir, mengendari kendaraan bermotor, dari samping ada motor nyelonong, wah, nggak kelihatan. Ya karena matanya lapang pandangnya memang sudah tidak baik lagi. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini kita bawakan contoh lever yang bagus, yang di paling kiri kalau kita lihat. Nah, kayak lever ya ayam ya. Nah, tapi bentuknya lebih gede ya tentunya karena ini manusia ya. Nah, yang di tengah itu lever yang mulai mengalami kekuningan. Nah, kekuningan. Nah, di tahap yang lanjut, karena kuningnya semakin menumpuk menjadi kecoklatan tua. Ini lever yang sudah kronik sirosis. Nah, sudah kronik sekali, jadi sudah terlalu hitam. Kalau yang tengah itu masih bisa membalik kembali. Kuningnya itu karena kuning bilirubin, biliverdin, dan fatty liver. Sel lemak itu menumpuk di dalamnya. Nah, seperti itu ya gambaran kalau kita lihat pembedahannya. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, biasanya penyakit ini kita lanjutkan seberapa besar. Nah, kita kan mesti ingin tahu, oh seberapa besar lever Anda mengalami gangguan. Nauzubillah. Biasanya nanti dilakukan pemeriksaan scan badan. Nah, ini bisa dilihat ada pembesaran levernya. Nah, oleh karena itu, nanti biasanya pencitraan, bukan pencitraan capres nih, tapi pencitraan dari organ dalam Anda. Nah, ini nanti biasanya kita bekerja sama dengan dokter radiologi, Bapak Ibu sekalian. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini yang paling penting, penyebabnya. Kuning di mata itu insya Allah bukan merupakan penyakit mata. Nah, ini sama kayak lagi dingin-dingin, hujan, gerimis di luar rumah. Nah, tapi yang basah di pipi. Kenapa? Karena ingat mantan. Sedih ya. Nah, sebenarnya mata kuning ini penyebabnya karena memang liver. Jauh kan dari mata ke hati. Wah, jauh banget. Tapi levernya itu penyebabnya apa? Nah, inilah yang kita harus ketahui. Kemungkinan-kemungkinannya. Saya sakit liver itu gara-gara apa? Nah, saya sedih memikirkan, saya menangis sedih itu gara-gara apa? Bisa menangis sedih toh, bisa menangis bahagia. Wah, anak saya diwisuda. Oh, anak saya keterima ujian PNS. Alhamdulillah. Nah, penyebabnya ini macam-macam. Yang pertama harus diwaspadai infeksi virus. Hepatitis ya, hepatitis itu mulai dari A, B, C, D, bahkan E. F belum ada ya. Nah, yang paling sering itu seperti itu, infeksi virus. Nah, ini agak patut diwaspadai. Kenapa? Karena dua virus ini, yang A dan B itu mudah menular. Nah, buat kita yang suka hobi makan bersama-sama, satu piring terus banyak, wah,
atau satu piring meminjam-minjam alat makan. Waduh, itu naudzubillah bisa menularkan. Kalau satu udah kena hepatitis, satunya bisa kena. Nah, terus yang kedua, infeksi parasit. Nah, cacing. Nah, dalam hal ini jangan tahu-tahu cacing hati. Nah, alhamdulillah karena sudah kecanggihan teknologi, saat ini infeksi cacing kan sudah jauh berkurang ya. Seringnya masih terjadi pada anak-anak kita. Kenapa? Dong anak kita balita itu main di pasir-pasir loh. Ternyata ada cacingnya. Tapi sekarang dari pemerintah melalui program JKN sudah memberikan obat cacing sekali setahun. Nah, jadi insya Allah jumlah penyakit gara-gara hepatitis, gara-gara infeksi cacing ini sudah berkurang. Yang masih tinggi memang malah infeksi cacing pada hewan-hewan ternak, sapi, kambing kita. Nah, kemudian ini nih, yang kenakalan remaja, alkohol, kebanyakan minum minuman keras, apalagi apa aja ya, Hennessy, Scotch. Nah, kalau kita terlalu banyak meminum minuman alkohol, itu juga bisa menyebabkan sirosis hepatis. Pertama, levernya kayak yang di tengah tadi, mengeras dulu, berwarna kekuningan, membuat bendungan di mana-mana. Nah, akhirnya bisa ikterus deh. Akhirnya jadi kuning di mata juga. Nah, atau juga ada hepatitis yang disebabkan oleh teman-teman kita yang mengalami kena penyakit TBC. Itu biasanya diminta minum obat yang banyak ya memang ya. Karena kuman TBC itu sangat berat dan sangat susah dimatikan, obatnya biasanya 5 macam. Nah, gara-gara obatnya ini, jadi liver bekerja keras untuk menetralisir obat antibiotik dari obat TBC. Sehingga karena bekerja keras, kecapekan deh. Nah, jadi livernya juga mengalami hepatitis, radang pada liver. Nah, yang kelima dan jarang tapi semakin banyak ya, ini penyebabnya karena autoimun. Itu loh autoimun yang macam penyakitnya siapa? Asanti, nah betul Mbak Anggun, istrinya Mas Anang. Nah, itu Mbak Asanti terkena penyakit autoimun. Nah, ada beberapa penyakit autoimun yang menyerang liver kita, sehingga bisa menyebabkan penyakit kuning itu juga. Nah, oke, slide kita lanjutkan lagi, Mbak. Hmm. Nah, terus pengobatannya apa? Nah, alhamdulillah karena kita di sini membahas mata. Nah, dari mata kita biasanya akan bekerja sama dengan dokter penyakit dalam. Nah, dokter penyakit dalam ini yang akan menentukan apa penyebabnya dari penyakit kekuningan ini. Apakah infeksi yang tadi, apakah infeksi cacing, ataukah gara-gara penggunaan alkohol. Nah, kita biasanya bekerja sama dengan dokter penyakit dalam mata. Bagi kami, kita hanya mengawal para penderita penyakit kuning supaya pandangan matanya tetap baik. Jadi kontrolnya itu biasanya kita sebulan sekali bersamaan dengan panjenengan Bapak Ibu sekalian kontrol ke dokter penyakit dalam sesuai dengan arahan dari dokter penyakit dalam. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan oleh penyebab penyakitnya. Slide selanjutnya. Nah, akhirul kata, kita sampai di sini dahulu.